Halo, selamat siang semuanya. Tinggal beberapa jam ke depan kita akan sampai pada tanggal 25 Desember di mana kita akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Bayi Natal itu. Namun masing-masing daripada kita memiliki refleksi tersendiri untuk Natal 2023 ini. Dan saya hari ini merefleksikan Natal 2023 ini. Ada pertanyaan yang muncul bahwa kenapa harus ada Sang Bayi Natal? Kenapa harus ada Sang Juru Selamat? Setiap tahun kita merayakan kelahiran Bayi Natal dan Sang Juru Selamat kita, tetapi sesungguhnya dia lahir untuk kita setiap hari dalam kehidupan kita. Dan saya rindu untuk share satu cerita tentang bagaimana tipologi Sang Bayi Natal itu, teman-teman. Ceritanya seperti ini. Sekitar abad ke-8 ada satu kota kecil di Israel Utara. Terjadi satu cerita kisah cinta yang luar biasa di situ. Dalam sebuah misi pelayanan ada seorang laki-laki baik-baik yang oleh karena firman Tuhan datang pada dia, maka dia menikahi seorang perempuan sundal. Dia menikahi seorang, kasarnya kalau kita bilang, dia mengambil keputusan untuk menikahi seorang pelacur di kota itu. Beberapa waktu berjalan bagi sang pria baik ini dan istrinya yang adalah seorang perempuan sundal. Tetapi karena perempuan sundal ini tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang dia jalani, maka beberapa waktu kemudian si istri ini meninggalkan suaminya, yaitu yang kita sebut tadi sebagai seorang pria baik-baik ini, dan kembali ke dunia dia sendiri. Dia kembali ke rumah-rumah bordir untuk menjual dirinya kepada orang-orang yang ada di kota itu, teman-teman. Hal itu dia lakukan kembali dan meninggalkan sang suaminya. Waktu terus berjalan dan hampir semua pria di kota itu pernah tidur dengan si istri ini, karena mereka datang ke rumah-rumah bordir. Dan karena dalam rentang waktu tertentu hampir sudah, katakanlah sudah semua pria di kota itu pernah tidur dengan perempuan ini, maka dia tidak bisa laku lagi untuk disewa oleh para pria di kota itu. Istilahnya mereka memandang bahwa wanita ini sudah seperti barang afker, barang yang sudah mereka pandang setiap hari. Dan memang semua pria di kota itu pernah meniduri sang istri itu. Dan oleh pemilik rumah bordir tiba pada waktu tertentu, karena dianggap bahwa wanita ini sudah tidak bisa dipakai di dalam bisnis pelacuran di dalam kota itu, maka bagi setiap wanita yang tidak lagi laku dijual, maka mereka harus dibawa ke tempat pelelangan, teman-teman, tempat pelelangan manusia, untuk kemudian dilelang dan dibeli oleh masyarakat untuk dijadikan budak. Jadi istilahnya bahwa di dunia pelacuran ini dia tidak dapat tempat lagi secara dalam bisnis, maka tidak laku lagi, maka sudah saatnya dia harus dilelang
untuk dijadikan sebagai budak, teman-teman. Maka tibalah hari pelelangan itu dan perempuan ini diarak ke tempat pelelangan. Lalu diumumkan ke setiap orang di kota itu bahwa akan ada pelelangan budak. Dan di situ juga dalam daftar pelelangan budak itu muncullah nama si wanita ini. Kabar disampaikan beberapa hari sebelum pelelangan itu, dan sang suami juga sempat mendengar kabar ini. Sepanjang si istri ini pergi dan kembali kepada dunia pelacurannya, mereka tidak pernah bercerai. Jadi sang suami juga mendengar kabar ini, dan hari lelang pun tiba, teman-teman. Datanglah masyarakat dari kota itu, datang di tempat lelang, dan juru lelang mulai melelang para pelacur yang tidak istilahnya tidak profit lagi di dunia pelacuran itu. Dan sampailah kepada wanita ini dilelang, wanita dalam cerita ini. Banyak orang mulai taruh harga, mulai menawar harga. Ada yang menyaut dengan harga yang lebih. Dan apa yang tidak disangka-sangka terjadi, teman-teman, bahwa suaminya juga datang ke tempat pelelangan budak itu. Setiap orang mulai menaruh harga kepada istrinya untuk bakal dijadikan budak. Orang-orang mulai menaruh harga, dan akhirnya di last minute, teman-teman, saat harga akan ditutup, maka di tengah kerumunan begitu banyak masyarakat di situ, sang suami berteriak dan memberi penawaran dengan harga tertinggi di hari pelelangan itu. Tidak ada satu budak pun yang ditawar dengan harga tertinggi seperti sang suami menawar istrinya. Dia memberi harga terbaik di hari pelelangan itu, teman-teman. Dan akhirnya lelang ditutup untuk si istri, dan pemenang lelang itu adalah suaminya sendiri. Sang suami bawa pulang budak yang dilelang ini, yang sebenarnya adalah istrinya sendiri. Apa yang terjadi, teman-teman? Sebelum itu si istri ini tidak mau kembali ke rumah, karena memang dia tidak tahu bagaimana cara dia menempatkan diri. Tetapi pun terakhir, dia akhirnya kembali ke rumah dan dibeli oleh suaminya sebagai seorang budak. Apakah dia akhirnya diperlakukan sebagai seorang budak? Tidak, teman-teman. Sampai di rumah, sang suami ini mengadakan pesta pora yang besar, mengundang satu masyarakat itu untuk hadir dan mensyukuri bahwa istrinya telah kembali ke rumah. Kepada si wanita ini sang suami memberikan haknya penuh sebagai istri. Dan dalam masa pelarian istrinya itu, sang suami ini juga berubah. Secara ekonomi dia telah menjadi salah satu orang terbaik di kota itu, memiliki harta yang banyak. Dan poin terakhir, sang suami memberikan semua hak kepada wanita yang dibelinya ini tetap sebagai seorang istri. Dan daripada wanita ini, mereka kembali menjalani kehidupan sebagai suami istri, membangun kehidupan yang mesra, romantis, dan lahir anak-anak dari mereka. Anak-anak yang membawa misi dan pekabaran yang baik bagi kehidupan banyak orang. Dan akhirnya istri ini dan sang suami ini mengakhiri satu kehidupan yang baik, teman-teman. Ini kisah cinta macam apa? Saya sempat berpikir, seberapa besar sih cinta kita kepada orang-orang yang kita sayang? Apakah kepada orang tua, kepada istri, atau kepada anak-anak kita?
Tetapi ini satu kisah cinta yang luar biasa, yang kuat untuk yang namanya pengampunan, yang namanya ketulusan. Semua kasih komplit di sini, teman-teman. Tapi ini cerita tentang kisah cinta orang di dunia. Lalu bagaimana cinta yang sesungguhnya? Dia akan datang beberapa jam lagi. Dia akan kita rayakan. Cinta dari seorang bapa yang akhirnya memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita. Ini satu hal yang luar biasa, teman-teman. Kisah cinta macam apa seperti ini? Saya tidak merefleksikan tentang satu kelahiran, tetapi untuk apa bayi Natal ini lahir bagi kita. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, terutama beberapa jam lagi kita akan merayakan Natal, teman-teman. Satu kisah cinta yang heroik tadi juga digambarkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Hosea, di mana kita bisa baca kisah cinta antara seorang nabi yang menikahi pelacur, yaitu kisah cinta antara Hosea dan Gomer. Semua itu merupakan perlambangan dan tipologi dari Yesus Kristus, tipologi dari bayi Natal, tipologi dari juru selamat yang akan datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan bahkan dia sudah datang dari dulu dan datang setiap hari bagi kehidupan kita untuk sebuah misi, yaitu misi penyelamatan. Siapakah kita sehingga dia begitu mengindahkan kita, dia begitu terobsesi dengan kita? Mari kita bedah. Masing-masing kita punya refleksi yang berbeda. Tahun 2023 ini banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi juga banyak hal yang tidak mampu kita lakukan dan akhirnya tertunda. Saya dan keluarga mengalami begitu banyak kerumitan pada tahun ini. Banyak hal yang di luar prediksi, tetapi juga banyak hal yang Sang Bayi Natal itu kerjakan bagi kehidupan kami seperti mujizat itu sudah terjadi. Dan biarlah kita akan mengakhiri tahun ini dengan kita meresponi kasih karunia yang kita dapat tadi. Kalau kita adalah sang istri yang melacurkan diri itu, saya dan teman-teman kita pada dasarnya adalah pelacur-pelacur di dalam kecemaran kita. Tetapi kita dipilih untuk menjadi seorang istri bagi dia, menjadi seorang mempelai bagi dia, untuk dia menyalurkan cintanya. Tetapi pun dalam perjalanan kita kembali meninggalkan dia dan kembali ke rumah-rumah bordir. Kita kembali menjadi orang-orang sundal, kita kembali menjadi pelacur-pelacur, dan itu berlaku bagi kita semua. Tetapi hari ini ketika kita hendak dijual sebagai seorang budak dalam proses pelelangan, teman-teman, dia beli kembali kita. Dia memberikan harga tertinggi yang tidak akan dapat ditawar oleh siapapun, dan hanya dia yang mampu bayarkan harga itu. Harga itu adalah proses kelahiran sampai dengan kematian dan penebusan. Itu harga yang tidak bisa dibayar dunia. Tapi hari ini dia bayar untuk kita. Tetapi tidak mengambil kita untuk menjadi budak. Tetapi mengambil kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Kalau itu yang terjadi, teman-teman, apa respon kita? Hari ini mari sadari kehidupan kita. Dulu kita bukan siapa-siapa. Bagi saya dan keluarga, hari ini kami melihat begitu banyak hal yang diadakan dalam kehidupan kami semua. Kalau hari ini saya dan teman-teman bisa punya pekerjaan yang tetap, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Kalau hari ini saya dan teman-teman bisa punya sesuatu yang cukup bagi kehidupan ini, ada fasilitas yang dia kasih, bukan karena kita hebat, tetapi karena dia itu begitu baik dan tidak menganggap kita sebagai budak. Hari ini, jika kita bisa menyekolahkan anak-anak kita tidak hanya SMP, SMA, tetapi kita bisa membawa mereka sampai bersekolah di perguruan tinggi, dan itu berlanjut terus, kita dapat mengurus keluarga kita punya sesuatu yang terus berjalan dan mengalir sebagai berkat.
Apa respon kita, teman-teman? Saya rasa hanya satu kata singkat, yaitu kita harus bilang terima kasih Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan, karena kita tidak bisa bayar harganya. Harga itu terlalu mahal, kisah cinta itu terlalu heroik dan spektakuler, sehingga kita tidak dapat melampaui titik itu. Tetapi kita bisa bilang, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah hadir, Engkau sudah menjalankan misi penyelamatan, dan hari ini saya tidak hidup sebagai budak, tetapi hidup sebagai orang yang Engkau pilih. Mewakili keluarga, pribadi, kami semua yang ada di dalam manajemen PT Bawana Global Infinity Rotendao dan manajemen dari Bawana Group Rotendao, saya pribadi, istri, anak-anak dan keluarga besar kami mengucapkan bagi kita semua selamat menyongsong Natal 2023 dan selamat juga bersuka cita untuk menyambut tahun baru 2024. Entah apa tantangannya atau apa berkatnya, kita serahkan dalam tangan si Bahinata. Tuhan berkati kita.